Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafina dari kelas Jurnalistik 2 yang akan mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini saya akan mewawancarai tentang inaugurasi yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024. Baik, tanpa perlu berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke narasumbernya. Bersama dengan kakak siapa, Kak? Nama saya Muhammad Saniksan. Angkatan berapa? Saya angkatan 2021. Dari prodi mana? Kalau prodi saya sendiri itu program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik Kak, terkait inaugurasi yang baru saja dilaksanakan pada hari Sabtu malam Minggu kemarin ini, saya ingin bertanya, apa tema inaugurasi kali ini, Kak? Kalau berbicara mengenai tema inaugurasi yang dilaksanakan kemarin itu, temanya adalah karena seperti yang kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir atau setahun terakhir FBS itu kurang menyala atau kurang menampakkan dirinya di lingkup universitas. Itu mungkin dari kegiatan yang cukup besar dilakukan oleh FBS sendiri terkait dengan inaugurasi menjadi salah satu langkah yang diambil oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FBS untuk mengembalikan warna atau membangkitkan kembali FBS dari keterpurukan yang dialami dalam beberapa tahun terakhir. Baik, jawaban yang sangat detail sekali, Kak. Selanjutnya, apa kontribusi Kakak pada inaugurasi tahun ini, Kak? Baik, berbicara terkait dengan kontribusi, saya tadi kan sudah dikatakan bahwa saya ini angkatan 2021. Jadi yang melaksanakan secara menyeluruh terkait dengan inaugurasi yang diadakan. Jadi sebelumnya kita harus berbicara melalui secara struktural terlebih dahulu. Jadi inaugurasi sendiri ini itu merupakan salah satu program atau ya program kerja dari BMFDS yang diadakan seharusnya tiap tahunnya, tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa tahun sebelumnya itu tidak diadakan, makanya rada redup ini FBS. Nah, dengan diadakannya inaugurasi ini, dia mengambil panitia itu dari angkatan 2023 yang baru saja dikader pada tahun ini. Jadi mereka selaku peserta sekaligus panitia juga. Lalu peran saya di sini itu, jika saya ingin mengambil variabel saya sebagai angkatan 2021, saya membantu dari segi teknis. Jadi yang memberikan konsep inaugurasi sendiri itu dari teman-teman BMFDS dan teman-teman angkatan 2023, saya hanya membantu di teknisnya, contoh seperti menyumbang tenaga, sedikit ide terkait dengan bagaimana cara menyelenggarakan satu kegiatan, serta membangun maskot atau foto booth yang bisa dilihat di lingkungan FBS ini masih berdiri sampai sekarang meskipun telah melaksanakan kegiatannya seperti itu. Jadi lebih tepatnya kita hanya membantu di tenaga saja. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Selanjutnya, apa tanggapan Kakak tentang inaugurasi kali ini, Kak? Oke, tanggapan. Jadi saya rasa ini cukup positif ya, karena kita dengan adanya kegiatan itu kita kembali belajar, apalagi ini kan menyangkut dengan angkatan 2023 sebagai panitianya. Jadi teman-teman di sana itu bisa mungkin mendapatkan banyak pelajaran, baik itu dari segi bagaimana cara mengadakan kegiatan, bagaimana membuat manual acara, pada lain-lain, bahwa untuk mengadakan satu kegiatan itu kita harus melakukan rapat, membuat manual acara, membuat juknis untuk melaksanakan kegiatan, mungkin seperti itu. Nah, itu menurut saya salah satu hal yang positif bagi seorang mahasiswa. Jadi bisa mengukir cerita baru juga, karena di perkuliahan di kampus tidak hanya melaksanakan perkuliahan saja, tapi juga melaksanakan kegiatan yang menjadi satu pembelajaran yang tidak dapatkan di lingkup kelas. Detail sekali ya, Kak. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir nih. Apa pentingnya melaksanakannya inaugurasi? Oke, jadi kalau menurut saya pribadi ya, Kak, pentingnya melaksanakan inaugurasi itu apalagi melibatkan angkatan 23, dia bisa kalau mau mengambil pengalaman saya pribadi waktu melaksanakan inaugurasi, dia bisa mempererat hubungan antar angkatan. Itu yang paling penting, karena kita tidak bisa kita tidak selamanya mendapatkan wadah untuk berkenalan atau bercengkrama langsung, berkegiatan langsung bersama dengan teman angkatan kita. Terlebih lagi berbeda jurusan, berbeda prodi, itu kan sangat sedikit sebenarnya kegiatan yang bisa
membuat kita berkenalan dengan teman-teman kita di luar lingkup kaderisasi ya tentunya. Nah, sehingga dengan dilaksanakan inaugurasi ini, saya rasa teman-teman khususnya di angkatan 23 itu bisa saling kenal, bisa saling mendapatkan rekan kerja atau sahabat di kegiatan selama penggarapan atau proses kegiatan inaugurasi ini berlangsung. Itu Untuk menurut saya. mempererat tali silaturahmi ya. Iya betul. Ini bisa mempererat hubungan dari ketiga jurusan dan kesembilan prodi yang ada di Jurusan apa aja itu Kak? di FP sendiri ada 3 jurusan. Yang pertama ada jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, ada jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan ada jurusan Bahasa Asing. Setiap jurusan ini terbagi atas 3 prodi. Kalau di jurusan Bahasa Indonesia sendiri itu ada PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ada Sastra Indonesia, dan ada Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Kalau di jurusan Bahasa Asing ada Pendidikan Bahasa Arab, ada Pendidikan Bahasa Jerman, ada juga Pendidikan Bahasa Mandarin. Oh, banyak sekali. Kalau bahasa Inggris sendiri ada pendidikan bahasa Inggris, ada sastra Inggris, dan ada Business English Communication. Ini semua mencakup semua mahasiswa angkatan 2003 yang ada di Fakultas Bahasa dan Sastra untuk melaksanakan kegiatan inaugurasi ini. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Jadi itulah teman-teman sedikit pembahasan terkait inaugurasi yang telah dilakukan pada tanggal 18 Mei 2024. Pada Kak Ihsan, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rocky Dahlan akan mewawancarai salah seorang narasumber mengenai inaugurasi yang dilaksanakan pada Sabtu malam kemarin. Sebelumnya Kak, atas nama siapa? Saya Juni, mahasiswa Fakultas Bahasa Inggris. Di inaugurasi kali ini itu kontribusinya Kakak itu sebagai apa? Saya tidak kontribusi apa-apa. Saya hanya di belakang layar membantu anak-anak dalam mempersiapkan diri seperti make up dan menata sebagai tata rias ya. Karena ada tata seperti apa saja yang boleh ditampilkan di inaugurasi kali ini? Yang ditampilkan di inaugurasi kali ini itu ada tarikan puisi, tari, dan musikalisasi puisi. Kemudian inaugurasi ramai ya, tampilkan di tempat umum. Ramai sekali karena bukan hanya dari mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra, tapi juga dari luar Fakultas Bahasa dan Sastra seperti dari Fakultas MIPA, Seni, dan juga Fakultas lainnya yang ada di UNM. Jadi semuanya itu berkolaborasi, jadi pengunjungnya ramai. Kemudian untuk inaugurasi pada tahun ini itu tanggapan Kakak bagaimana? Menurut saya inaugurasi tahun ini itu sangat luar biasa karena dilihat dari proses yang dilakukan oleh mahasiswa angkatan 2023 atau angkatan Auklaren yang saat ini sudah melakukan inaugurasi. Seperti yang kita lihat pada hari ini, ada foto booth yang sangat kerennya seperti itu. Ini kayaknya sulit banget nih. Terus ada maskot di lapangan basket. Itu menurut saya. Jadi temanya untuk inaugurasi pada tahun ini itu apa? Temanya untuk inaugurasi saat ini seperti yang ada di belakang kita saat ini, yaitu mengembalikan Askara Violet. Dan semuanya itu direncanakan dan dikonsepkan oleh semua prodi dan angkatan 23 ini, dibantu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau disebut BEMA. Kalau menurut Kakak, apa sih memang pentingnya dari dilaksanakannya inaugurasi kali ini? Menurut saya penting sekali untuk melaksanakan inaugurasi seperti ini karena dapat memberikan dapat mempersatukan mahasiswa khususnya angkatan 2023 yang awalnya dari PTKMB tidak saling mengenal, dan saat
dan pada saat integrasi boleh menjadi saling akrab, bekerja sama dan solid dalam melaksanakan sesuatu, baik itu integrasi maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi sangat bermanfaat untuk solidaritas. Sangat bermanfaat karena kita tidak mungkin, menurut saya kita tidak mungkin dapat mengenal satu sama lain ketika kita tidak melakukan sesuatu yang dapat membantu kita dalam mengembangkan sesuatu itu yang baik. Jadi untuk mempersatukan, Oke, terakhir Kak, apa sih pesan dan pesannya? Dari saya kesan dan pesan yang dapat saya berikan untuk integrasi kali ini, semoga teman-teman angkatan 2023 selalu dapat menjaga kekompakannya, bekerja sama dengan solid dan tetap mengingat satu sama lain. Baik, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Baik, itulah tadi hasil wawancara kami mengenai inaugurasi kali ini. Saya Adi Fatmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Rafina. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Sastra sebagai pengunjung pada saat inaugurasi. Baik, langsung saja kita ke narasumbernya. Bersama dengan Kak siapa? Kak Eki. Yang satunya? Ari. Oh, baik. Di sini saya sedang bersama dengan Kak Reski dan Kak Aryuni. Kalau Kak Reski dari prodi mana, Kak? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kak Aryuni dari PPS. Angkatan berapa, Kak? 2022. Baik Kak, di sini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan terkait inaugurasi angkatan 2023 ya. Kalau menurut Kakak, apa tanggapan Kakak terkait inaugurasi angkatan 2023 ini, Kak? Kalau tanggapan saya pribadi, inaugurasi angkatan 2023, saya sangat mengapresiasi betul angkatan 2023 karena bisa melaksanakan inaugurasi yang sekeren ini. Dimana tahun lalu itu angkatan 2022 inaugurasinya tidak terlaksana. Kenapa tidak terlaksana, Kak? Ada terkendala beberapa hal, Kak, yang karena kurangnya juga masa. Kemarin angkatan 2022 itu tidak sempat melaksanakan inaugurasinya memang karena dilihat dari masanya juga, Kak. Padahal banyak loh dari prodi pendidikan bahasa Arab. Iya, kemarin itu setelah harusnya inaugurasi dilaksanakan setelah melakukan pengkaderan, tapi karena pengkaderan saja masanya sudah kurang, situ juga PBSI dan kami sedikit, jadi tidak terlaksana, Kak. Kalau dari PBSI ada apa kelas, Kak? Dari PBSI sendiri ada kelas Angkatan 2023 2022 kemarin. angkatan 2022 ada kelas. Ada 5 kelas, tapi kekurangan masa ya. Iya. Kurang peminat itu. Kemarin cuma sampai festival kampus saja. Festival kampus. Iya. Diadakannya di mana? Di kampus. Di kampus di PBSI 106. Kalau kemarin angkatannya kalian nama angkatan apa? Relator. Kalau tahun ini? Tahun ini tuh Aquaren. Clara. Apa kontribusi Kakak pada inaugurasi kali ini, Kak? Kalau dari kami pribadi itu kontribusinya cuma menonton saja, Kak. Iya. Bagaimana kebersamaan selama inaugurasi? Apakah seru? Ada sedihnya atau apa? Ya, kalau itu kan mungkin lebih keseru ya, apalagi melihat kekompakannya teman-teman penampil dan teman-teman panitia yang sibuk tapi masih sempat menyempatkan waktunya untuk berinteraksi sama angkatan-angkatan di atasnya, menjaga seolah-olah mereka tetap menjaga FBS ini menjadi satu di situ, Kak. Apalagi banyak senior-senior dari angkatan-angkatan sebelumnya itu datang cuma untuk nonton ini inaugurasi, Kak. Dari prodi apa saja tuh, Kak? Kalau boleh tahu. Kayaknya semua prodi ada kan di sini. Karena di Iya. FBS kan ada Tapi kalau Fakultas Bahasa dan Sastra ada prodi apa saja, Kak? ada 9 prodi, Kak. Dimana itu di jurusan Bahasa Indonesia ada 3 prodi, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, dan kemudian Sastra Indonesia. Dan di jurusan Bahasa Inggris yaitu ada Pendidikan Bahasa Inggris, Sastra Inggris, dan Business English Communication.
Ya begitu juga dengan Bahasa asing. Kak, ada pendidikan bahasa Jerman, pendidikan bahasa Arab, dan pendidikan bahasa Mandarin. Alhamdulillah semuanya kemarin berkontribusi ya. Kemudian pertanyaan terakhir Kak, apa pentingnya dan bagaimana harapan Kakak atas terlaksananya inaugurasi Angkatan 2023 ini? Ya harapan untuk angkatan 2023 atau ini Afklaren, semoga setelah inaugurasi ini semakin kompak, semakin kekeluargaan semakin dijaga, tetap menggaungkan FPS 1. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Kak. Saya telah mewawancarai mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Cukup sekian dan terima kasih.